datang di RSU Channel, di Speak Up with Ernest. Dan senang sekali kali ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan memperbincangkan atau kita akan speak up satu tema yang sekiranya bisa tentu bermanfaat bagi kita semua, bagi viewer semua. Dan mungkin kita banyak yang tahu bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, pemerintah Kabupaten Rotendao, masyarakat Rotendao melangsungkan satu pesta yang namanya Pesta Pemilihan Kepala Desa, berlangsung di sebanyak 69 desa di Kabupaten Rotendao. Dan hajatan demokrasi tingkat desa itu telah berakhir. Sudah diketahui hasilnya, memang kemudian ada di 1-2 desa yang hasilnya masih dianulir atau dibatalkan, dan kemudian juga ada beberapa yang kepala desa terpilih dari proses demokrasi itu belum dilantik karena memang ada masalah yang atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan lagi. Tetapi sebagian dari para kepala desa terpilih telah dilantik oleh pemerintah Kabupaten Rotendao, dalam hal ini oleh Bupati Rotendao. Dan Speak Up with Ernest RSU Channel mencoba untuk menemui, bahkan mengundang beberapa kepala desa dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Rotendao itu untuk kita speak up, kita bincang-bincang dengan para kepala desa terpilih dan terlantik. Apa sih yang menjadi, kalau pada waktu kampanye kan janji, mereka berjanji dalam bentuk program kerja, tetapi setelah dilantik tentu yang kita nantikan adalah menanti aksi dari para kepala desa terlantik ini. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang kepala desa terpilih dan telah dilantik di wilayah Kecamatan Rote Barat Laut, tepatnya kepala desa Busalangga Timur. Ada di studio RSU Channel dan kita akan bincang-bincang, dan sudah ada di samping saya, yaitu kepala desa yang masih muda, ganteng. Kalau saya tahu namanya si Handri Adu ya, tetapi mungkin lengkapnya bisa nanti akan disampaikan. Selamat datang di Speak Up with Ernest di RSU Channel, Pak Kepala Desa. Ya, baik. Selamat sore. Sekalian bisa memperkenalkan nama lengkapnya, Pak Kades. Baik. Terima kasih tentu saya ucapkan untuk Bapak Ernest Sula yang telah mengundang dan menghadirkan saya di RSU Channel. Saya pikir ini menjadi kesempatan saya untuk kemudian juga menyampaikan hal-hal terkait dengan visi misi saya, dan sekiranya mungkin ini juga bisa diketahui oleh masyarakat. Iya, sekarang zaman terbuka ya Pak Kades ya. Ya, zaman transparan. Jadi saya pikir ini juga menjadi salah satu kesempatan saya. Iya, sebenarnya kita janjian waktu menjelang pemilihan, tapi karena kesibukan jadi tidak sempat. Iya, betul. Kita tidak sempat. Selain kesibukan pelayanan, tetapi kemudian juga ada urusan-urusan keluarga yang memang kita untuk kita harus. Nah, ketika itu kita tidak bisa bertemu untuk speak up, tapi pada saat ini ketika Pak Kades sudah terlantik, waktunya juga untuk kita bisa bincang-bincang. Pak Kades, menjadi kepala desa itu apakah mimpi dari Bapak? Sebenarnya bukan mimpi, karena waktu itu setelah tamat SMA cita-cita saya sebenarnya menjadi seorang polisi. Dan kemudian waktu itu kami masih status kelurahan, jadi belum terpikir nanti kedepannya itu menjadi kepala desa. Ya. Tetapi kemudian ketika sekitar tahun 2014 ada pemekaran desa, kemudian kelurahan Busalangga melahirkan 2 anak kembar, jadi Busalangga Timur sama Busalangga Barat. Nah, ketika terbentuknya desa Busalangga Timur itulah yang kemudian semacam ada keterpanggilan untuk kemudian melayani masyarakat di desa. Oke, Pak Kades, Pak Handri, bisa sedikit cerita tentang latar belakang pendidikan. Tadi kan tamat SMA, kemudian mungkin pendidikan selanjutnya. Ya baik, terima kasih. Setelah tamat SMA tahun 2006 di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, seperti yang saya katakan tadi bahwa ya kebanyakan anak muda cita-citanya yang menjadi polisi. Ya saya juga. Polisi itu yang paling ada di otak. Yang paling ada di otak ya itu. Kalau bukan polisi ya tentara. Nah, saya juga menjadi salah satu orang yang kemudian punya cita-cita jadi seorang polisi. Sempat daftar dan ikut tes? Ya, sempat daftar ikut tes 2 kali,
tetapi kemudian gagal. Gagalnya sampai tahap mana nih Pak Kades? Gagalnya tes itu, pertama tahap. Ya, saya 2 kali tes dan gagalnya di tahap kesehatan kedua, kesehatan tahap. Dua-duanya di kesehatan. Dua-duanya di kesehatan tahap. Kemudian setelah 2 kali merasa cukup sudah, Ya. sampai melanjutkan lagi. Iya, dan mungkin bukan merasa cukup juga, sebenarnya masih mau tamat tapi umur yang membatasi. Ya. Lalu setelah gagal tes polisi, ada melanjutkan sekolah atau kuliah kemana Pak Iya. Kades? Sempat kuliah di Unika. Iya. Unika 3 semester. Tetapi kemudian saya berhenti di tengah jalan karena jujur mungkin untuk kemampuan ya sedikit mampu, tetapi jujur bahwa kami juga dari keluarga yang tidak mampu sehingga kemampuan finansialnya tidak intelektual oke, finansial yang Ya. belum ini. Ya. Tapi kemudian kan ada, kalau tidak salah sempat tetap kuliah dan selesai. Tidak selesai. Tidak selesai ya. Jadi selesainya SMA ya. Ya. Oke, Pak Andri. Ya jadi ya kembali ke tadi, kemudian muncul keinginan untuk mencalonkan diri lah ya untuk menjadi kepala desa. Itu fixnya tahun berapa? Menjelang bahwa akan ada hajatan pemilihan kepala desa kan? Waktu 2015 masih status desa persiapan Nusa Timur, saya juga sempat diminta untuk jadi sekretaris desa. Tetapi kemudian saya menolak karena jujur bahwa saya masih sedikit pesimis karena belum ada bekal untuk jabatan itu. Sehingga kemudian saya diminta untuk kerja di waktu itu PNPM. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Kemudian ketika itu ada lowongan penerimaan penerimaan pegawai di pendamping desa. Kemudian saya tes dan saya lolos. Nah, dengan saya diterima dan kemudian saya kerja sebagai seorang pendamping desa, kemudian semakin kuat motivasi, semakin kuat untuk termotivasi menjadi kepala desa. Ya, untuk membangun desa ya. Yang salah satu motivasinya juga adalah bahwa bagaimana saya bisa bekerja di desa lain sedangkan untuk desa saya saja saya tidak. Kemudian jadi waktu itu pendampingnya bukan di Nusa Timur. Iya. Penempatannya di lain desa. Iya, di lain desa. Ingin lebih mengkonkretkan karya baktinya untuk Nusa Timur. Jadi pemilihan kepala desa kan 2020 ya, berarti 2019 sudah mulai fix, sudah mulai komit, bulat tekad untuk mencalonkan diri. Iya. Menjadi kepala desa. Ya. Walaupun taruhlah di lab terakhir untuk ikut calon kepala desa sebenarnya masih sedikit dilema. Karena waktu itu karena saya masih terikat kontrak dengan P3MD di pendamping desa, sehingga kemudian saya berdiskusi dengan istri saya. Kira-kira bagaimana? Misalkan kalau harus mengundurkan diri dari pendamping desa, maka kalau tidak terpilih jadi kepala desa bagaimana? Ya ini juga menyangkut dengan masa depan. Iya. Sehingga kemudian kami ya sudah, andai kata kalau ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mengundurkan diri, maka lebih baik saya tidak usah calon kepala desa. Tetapi kemudian itu ada peluang, komit dengan istri ya. Komit dengan istri. Iya. Ya, komit dengan istri seperti itu. Tetapi ternyata kami hanya mengajukan surat izin ke Satuan Kerja P3MD untuk ditangani. Manakala terpilih dan dilantik barulah melepaskan jabatan atau resign dari pendamping desa itu. Iya, seperti itu. Sedikit digambarkan, ketika itu kan berapa calon di Nusa Timur? 4 calon. 4 calon, kemudian Adi Andri, Bapak Kades yang terpilih sebagai yang unggul lah ya dari kontestasi itu. Iya. Perolehan suaranya berapa waktu itu? 195 suara. Dari berapa banyak pemilih? Dari 668 kalau tidak salah. Hampir 200 ya kan? Dan itu cukup untuk membawa kepala desa untuk mimpinya tercapai seperti menjadi kepala. Ketika tentu dengan berbagai upaya, berbagai trik konsolidasi dan lain-lain untuk bisa mendapatkan dukungan dari pemilih ya, dari masyarakat, dan tentu itu menjadi trik dari Pak Andi dan timnya, tetapi bahwa ternyata dipilih. Rasanya setelah
mimpinya menjadi nyata, cita-cita keinginan untuk menjadi kepala desa, untuk berbakti, berbuat sesuatu bagi Nusa Langkat Timur, ketika dipastikan menang pada saat perhitungan itu, rasanya seperti apa? Ya, normalnya kan senang, Iya. Bahagia, Iya. ya. Tetapi kemudian saya juga merasa bahwa tentu ke depan ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, ya seperti itu. Ya, nanti ke depan dinamikanya seperti apa ya tentu karena sudah menjadi komitmen akan kita hadapi. Iya, jadi kan sudah terpilih dan terlantik nih. Ini berarti bahwa ketika tadi saya bilang kalau ketika masih calon kan itu janji, ya. Tetapi setelah terpilih maka ini masyarakat akan menanti aksi implementasi dari apa yang dijanjikan. Boleh tahu saja gambaran beberapa hal pokok yang menjadi apa ya janji atau program ketika kampanye dan sosialisasi itu apa yang nanti kemudian ini akan diikuti terus, akan ditunggu oleh masyarakat untuk ditunggu aksinya, implementasinya bagi Nusa Langkat Timur itu. Beberapa hal yang penting mungkin Pak Kades. Jadi baik, terima kasih karena pelantikannya juga baru kemarin. Tanggal berapa Pak? Ya, tanggal 4. Tanggal 4 Maret. Hari ini 12 baru 8 hari yang lalu ya, seminggu yang lalu. Serah terima sudah? Serah terima hari esok. Besok ya, tanggal 13. Serentak Kecamatan Ratu Barat Laut. Waktu itu di berapa yang dilantik di Barat Laut? 7 orang. Semua yang terpilih dilantik, tidak ada yang semuanya dilantik. Pending ya. Ya. Yang besok 13 itu serah terima. Iya, kembali ke mungkin beberapa program andalan atau unggulan yang akan nanti Pak Kepala Desa lakukan dalam kepemimpinan Bapak ke depan 6 tahun ya? Ya, 6 tahun. Sebenarnya kalau secara politik saya sudah rugi 1 tahun Pak. Ya, karena saya masuk menjalankan apa yang sudah dirancang oleh para pendahulu. APBDes-nya tinggal menunggu 1-2 hari untuk ditetapkan sebagai Perdes. Dan saya akan melanjutkan itu. Dan juga oleh karena ada kebijakan-kebijakan pusat sehingga kemudian dana desanya itu sebagian besar sudah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai dan ada beberapa kegiatan juga, tetapi kemudian kita bisa maklumi karena dikondisikan dengan kebijakan, kemudian juga dana desanya juga ya terbatas sehingga di tahun pertama ini kenapa saya bilang saya agak ya secara politik saya rugi karena ada beberapa kegiatan prioritas saya, ada beberapa kegiatan yang menjadi misi saya untuk mewujudkan visi saya itu tidak bisa terjawab di tahun pertama. Di tahun pertama berarti tinggal 5 tahun. Tinggal 5 tahun dan tentu seperti yang apa yang dikatakan bahwa tentu masyarakat menunggu. Iya, ingin tahu saya seperti apa sih apa yang Pak Kades janjikan untuk dilakukan. Ya, paling pertama dan yang paling utama yang ingin saya lakukan karena jujur bahwa di desa saya itu ya mungkin 95% itu petani. Jadi tentu kita akan support dengan dana desa untuk pertanian. Untuk mendukung sektor pertanian. Ya. Alat-alat pertanian, kemudian juga tentu bibit pertanian untuk bibit untuk petani. Iya, karena kita tahu bahwa Desa Nusa Langkat Timur dalam hal ini Kampung Lokokoli itu adalah produsen sayur mayur. Iya, betul. Terbesar ya. Boleh dibilang seperti itu yang membackup kebutuhan sayur mayur baik di Kota Baru dan sekitarnya, juga di Rata Barat Laut, di desa dan kelurahan yang ada desa Nusa Langkat Timur maupun kelurahan Nusa Langkat ya Pak. Berarti yang pertama adalah sektor pertanian akan dikedepankan. Tentu dalam hal pendanaan dia juga porsi nomor 1 ya. Itu diprioritaskan. Tetapi tentu tidak mengesampingkan sektor yang lain lagi selain sektor pertanian yang menjadi andalan. Ya, mimpi saya juga nanti ke depan kami juga punya salah satu PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu. Dan itu ya mudah-mudahan terwujud. PAUD-nya sudah ada, cikal bakalnya sudah ada atau nanti? Ya, sudah ada cikal bakal, tinggal kita bangun gedung yang punya standar bagus lah. Tadi nanti akan terintegrasi? Ya, dengan Posyandu. Sudah memikirkan juga tentang profil, karena lembaga pendidikan ini kan yang paling utama adalah profil SDM pengajarnya. Sudah dipikirkan juga PAUD ini akan diajar oleh guru-guru seperti apa?
SDM lokal mungkin ada di Desa Busalangga Timur. Jujur bahwa di Busalangga Timur banyak juga sarjana, tetapi kemudian beberapa juga yang belum dapat kerja masih nganggur. Tetapi ya kalau dilihat dari potensi ada banyak. Dan mimpi saya nanti ketika PAUD ini ada, paling tidak ada guru bahasa Inggrisnya di sana. Itu mimpi saya. Itu ada PAUD Plus ya, dengan guru bahasa Inggris. Member kalian anak-anak PAUD ini dengan kemampuan dasar berbahasa Inggris ya. Oke, berarti sektor pertama pertanian, kedua pendidikan. Ada lagi program lain? Yang berikut pelayanan masyarakat, kita tingkatkan pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu janji saya adalah bahwa untuk pengurusan surat-surat itu masyarakat sudah tidak perlu lagi sampai kantor desa, tinggal kita fasilitasi melalui kepala dusun, sehingga hanya untuk bantuan minta tanda tangan kepala desa ya tinggal saya tanda tangan suratnya di sana, langsung dibikin di dusun saja, itu sudah cukup. Ada beberapa surat keterangan yang tidak perlu kehadiran saya. Pelayanan administrasi juga ini menjadi concern untuk mempermudah masyarakat ya. Tidak harus sedikit-sedikit ketemu kepala desa, tapi sistemnya yang dibangun sehingga para kepala dusun juga bisa berperan untuk mengeksekusi urusan-urusan administrasi dari masyarakat ya. Oke, pertanian, pendidikan, pelayanan administrasi. Ada lagi yang berikut? Ya, yang berikut kemudian salah satu juga yang menjadi perhatian saya adalah bahwa pemuda nanti kita semacam dalam tanda kutip kita akan provokasi mereka sehingga mindset mereka itu tidak harus jadi pegawai negeri sipil atau bekerja di kontrak atau harus kerja di kantoran, tetapi bisa kita manfaatkan sektor pertanian di sana ya dengan sentuhan-sentuhan teknologi sehingga kemudian ada muncul petani milenial. Petani milenial itu penyebutannya. Iya, karena kalau kita mau lihat kan Busalangga Timur itu basically-nya adalah pertanian. Kemudian kalau yang saya lihat ada keterampilan pertukaran permebelan juga itu di Busalangga Timur. Apa akan disupport ke arah sana juga para pemuda untuk terjun? Memang sudah ada beberapa bengkel, beberapa mebel, tapi apakah pemuda nanti akan dilatih atau apa juga sehingga mereka punya kemampuan dasar itu juga, Pak? Ya, ke depan kita akan lihat ini sebagai peluang, tetapi jujur bahwa untuk sekarang minat pemuda tetapi tentu kita akan dorong untuk ke sana, tetapi untuk sekarang yang saya lihat minat pemuda untuk untuk pertanian untuk mebeler ya masih kurang ya. Oke. Ini bicara pemuda, bagaimana Pak Kades bisa menyerap aspirasi atau mengetahui aspirasi dari pemuda sehingga melibatkan mereka dalam pembangunan di Desa Busalangga Timur ini? Pak Kades kan latar belakang pemuda masih muda nih, paling tidak kan bagaimana persepsi Pak Kades terhadap tentang pemuda dan bagaimana menangkap aspirasi dari mereka untuk melibatkan mereka dalam pembangunan di Busalangga Timur? Ya, saya lihat sekarang di Busalangga Timur pemuda cukup proaktif terhadap pelayanan pemerintahan di sana, karena jujur untuk perangkat desa saja sudah rata-rata pemuda. Perangkat desa di dalam kantor, ya di luar kantor seperti kepala dusun ya masih campur lah, mix lah ya. Tapi kalau di dalam kantor desa itu semuanya pemuda, dan bahkan ada juga pemuda-pemuda yang sudah terlibat dalam organisasi-organisasi, sudah membentuk organisasi-organisasi yang bisa kita manfaatkan untuk terlibat dalam. Sudah ada ya di dalam perangkat desa sudah didominasi oleh orang muda, tapi Pak Kades sendiri akan tetap merekrut pemuda-pemuda untuk, kalaupun masih ada posisi-posisi yang lowong di dalam struktur pemerintahan desa, akan lebih mengutamakan orang muda untuk mengisi posisi-posisi itu, Pak Kades? Ya, prioritasnya seperti itu. Baik, Pak Kades kita. Jadi sekali lagi bahwa pertanian, pendidikan, penataan administrasi dan pemuda pemberdayaan pemuda itu paling tidak 4 hal yang menjadi program utama atau fokus dari Pak Kepala Desa di kepemimpinannya nanti. Atau ada hal lain lagi yang nomor sekian dari program? Ya, ada juga untuk
penguatan struktural. Misalkan salah satu janji saya juga akan ada pemekaran dusun, ada juga nanti di setiap dusun itu kita mekar posyandu sehingga kemudian meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, hal-hal itu juga menjadi salah satu janji politik. Kepala Busalangka Timur sekarang berapa kepala keluarga, total jiwanya berapa Pak Kades? Total jiwa angka pastinya belum saya tahu, tetapi data. Tapi di atas 1.000 kan? Ya, di atas 1.000 jiwa ya. Ya, di atas 1.000 jiwa. Dan ini akan berkembang terus ya. Ya pasti. Apalagi Busalangka Timur sekarang semakin banyak orang luar yang masuk. Daerah penyangga ya. Jadi setelah ruang-ruang di dekat Kota Bale lain terpenuhi, maka akan bergeser ke Busalangka. Sekarang kan hampir dipastikan kalau dulu antara Luameo dengan Geva itu praktis areal persawahan, tapi sekarang kan space itu sudah terisi dengan perumahan dan beberapa tempat-tempat usaha. Misalnya sudah ada pom bensin yang sementara dibangun dan mebel-mebel sudah mulai berjejer ke arah Geva sampai Longgo ya, jadi sudah terkonek ya. Pak Kepala Desa ini dalam hal nanti memimpin ke depan kan kita tahu bahwa dari desain program ada, tetapi satu hal yang mungkin penting juga bahwa bagaimana sehingga Pak Kepala Desa nanti bisa mengharmoniskan masyarakat sehingga padu dan sinergi untuk bisa sama-sama membangun Desa Busalangka Timur. Ini maksudnya gini, kita kan baru habis pemilihannya. Bagaimanapun dari 4 calon, kan ketika itu terpolarisasi dalam masyarakat, terpolarisasi dari 4 calon ini, dukung A, B, C, dan D. Nah, bagaimana Pak Kades merangkul kembali masyarakat ini supaya melupakan polarisasi atau dukung-mendukung, paket-paket dan lain-lain, dan semua satu padu untuk Busalangka Timur ke depan? Iya, baik. Sebenarnya kalau soal itu memang waktu dari awal Busalangka Timur ini memang menjadi salah satu desa yang unik. Ya. Uniknya begini Pak Ernest. Waktu kami pergi daftar saja, kami bergandengan tangan sama-sama serentak untuk mendaftarkan diri di panitia desa. Dan saya pikir itu menjadi modal dasar ya, untuk kemudian apapun hasilnya akan kita terima. Tetapi tentu kita harus jujur bahwa ada terpolarisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ernest tadi. Tetapi nanti kita akan coba merangkul. Nah, trik-trik dari Pak Kades ini seperti apa untuk bisa menjembatani atau mengharmoniskan semua ini walaupun kecil jumlahnya? Ya, kita akan saya sudah berkomitmen bahwa salah satu trik saya untuk merangkul kembali kubu-kubuan lalu pendukung-pendukung dari itu dengan power sharing kah, atau melibatkan semua, artinya semua pendukung itu diakomodir, artinya di dalam pelayanan ya kita akan kemasyarakatan tetap memberikan hak-hak secara adil lah. Nah, tidak ada pilih kasih lah seperti itu. Tidak ada mengutamakan pendukung dari Pak Kades, Pak Andi dan seterusnya ya. Iya. Terus tentu kita juga akan mengakomodir janji-janji visi misi dari calon-calon yang tidak terpilih. Tentu kalau yang positif akan positif pasti akan diambil dan karena itu toh semuanya untuk Busalangka Timur ya. Pak Andri, sekarang kan zamannya kan zaman perkembangan teknologi informasi, dan kita tahu bahwa terutama para pemuda semua basicnya atau sedikit-sedikit larinya ke teknologi informasi, handphone dan lain-lain. Apakah ada sedikit konser ke depan bagaimana desa ini mungkin didesain atau diimplementasi dalam pelaksanaan kepemerintahan dan lainnya akan diarahkan ke berbasis IT atau paling tidak menggunakan IT untuk pelayanan kemasyarakatan dan pemerintahnya, Pak? Oke, baik. Kebetulan saya juga adalah seorang pendamping desa dulunya. Iya. Ya, dan salah satu yang dianjurkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa yaitu digitalisasi desa. Digitalisasi desa. Program ini tentu sangat bagus ke depannya, dan kami juga bersyukur bahwa untuk Desa Busalangka Timur sudah dilalui oleh jaringan Indihome. Beberapa minggu yang lalu saya sempat bertemu dengan petugas pegawai dari Indihome, dan kami akan coba berkomunikasi lagi sehingga nanti jaringannya itu
luaskan ke kantor desa paling tidak. Kantor desa posisi sekarang di agak ke dalam atau nanti direncanakan di pinggir jalan Pak? Kantor desanya sudah ada dan agak ke dalam sedikit. Ke dalam. Ya. Tapi itu tidak masalah ya? Ya, tidak masalah, kan bisa dijangkau oleh jaring. Apakah mungkin nanti Pak Kades di sekitar kepala desa atau semacam alur-alur kecil di mana di situ jadi semacam ada hotspot lah untuk bisa masyarakat menggunakan fasilitas itu untuk mengakses berbagai informasi, atau mungkin bukan mengakses saja tapi bisa manfaatkan itu untuk menjual produk-produk mereka, semacam membuka satu hotspot di kantor desa itu Pak Kades? Ya, jujur terima kasih, ini Bapak Ernest juga sudah sedikit membuka wawasan saya ke sana. Tentu ini juga akan menjadi input yang baik ke depan bagi saya. Ya, kita akan menangkap ini sebagai sesuatu masukan dalam rangka digitalisasi desa, itu salah satu program juga ya. Ya, dan ini juga tentu akan sangat membantu misalkan anak-anak yang sekolah. Iya, zaman sekarang kan ini kerja PR dengan fasilitas wifi itu mereka bisa terbantu, orang tua terbantu ya. Terbantu. Dan mungkin bayangan saya, mungkin sekedar masukan saya, mungkin nanti Bapak Kepala Desa juga apa ya, menyiapkan platform-platform, apakah itu IG, apakah itu Facebook, atau apakah itu website atau portal khas yang tagline-nya atau yang identitasnya adalah Busalangka Timur, Desa Busalangka Timur. Dari situ banyak orang bisa mengakses berbagai informasi tentang Busalangka Timur. Ini sekedar masukan saya dalam rangka digitalisasi desa, dan kebetulan kan Desa Busalangka Timur sudah dilewati jaringan IndiHome. Ya, betul. Oke, Pak Kades, kita sudah bincang-bincang. Pak Kades sudah dilantik nih, sudah sah nih. Apa yang Pak Kades bisa sampaikan kepada masyarakat Busalangka Timur mengiringi kepemimpinan Bapak yang ya startnya setelah besok serah terima ya Pak Kades ya, hingga sampai finish nanti 6 tahun ke depan. Ya. Oke, jadi saya sangat bersyukur ada di tengah-tengah satu desa, satu tempat yang punya modal sosial yang kuat, yaitu spirit gotong royong. Ya, ini menjadi modal yang sangat kuat, modal awal yang sangat baik untuk kepemimpinan saya selama kurang lebih 6 tahun ke depan. Saya ajak semua masyarakat Desa Busalangka Timur untuk mari kita bergandengan tangan, kita bekerja sama, kita gotong royong untuk kita bangun Desa Busalangka Timur yang tercinta. Visi singkatnya apa? Menjadikan Busalangka Timur itu sebagai desa yang bagaimana? Mungkin itu yang saya lupakan, tapi paling tidak itu nampak di dalam desain program atau visi misi kepemimpinan Bapak. Ya, visi saya itu mewujudkan Desa Busalangka Timur yang maju, yang berprestasi, berlandaskan asas gotong royong dan kekeluargaan. Sama mengangkat nilai-nilai lokal yang sudah ada ya. Apa yang Pak sekali lagi, apa yang Pak Kades banggakan dari desa Bapak? Semangat gotong royong itu. Ya, kedekatan emosional keluarganya itu kental sekali. Saya pikir ini modal yang mungkin tidak ada di tempat lain. Dan itu yang nanti akan Bapak pakai untuk membangun Busalangka Timur ke depan. Memang karena ada basis keluarga saya tahu bahwa Busalangka Timur satu wilayah yang kekerabatan dan hubungan kemasyarakatan itu sangat kental sekali, walaupun terdiri dari sekian banyak suku, tetapi hampir tidak masalah yang tidak bisa diselesaikan, selalu mereka bersama-sama untuk menyelesaikan, dan itu sangat membantu Bapak Desa sama sekali. Bukan saja kontestasi politik pemilihan kepala desa baru-baru ini, tapi sudah beberapa kali ada kontestasi politik, itu sepertinya tidak ada konflik di Busalangka Timur. Ya, ini yang nantinya akan sekali lagi menjadi modal dan energi untuk kita bangun Busalangka Timur. Pak Kades, kan ada 3 calon yang lain tidak terpilih, ini artinya itu bagaimana Bapak bisa melibatkan mereka atau mengajak mereka sama-sama ke depannya? Ya, bersyukur bahwa salah satu calon kepala desa yang tema perjuangan kita, salah satunya sudah perangkat desa. Sudah ada dalam perangkat ya? Sudah ada dalam perangkat. Dan dia tetap akan menjadi perangkat? Ya pasti. Ya pasti. Terus 2 yang lain mungkin akan ada 2 yang lain tentu kita akan ajak untuk sama-sama melibatkan diri di dalam. Jika ada porsi yang pas untuk mereka, pasti mereka akan dilibatkan seperti itu dalam bentuk struktur atau apa. Terima kasih sekali Bapak Kades untuk bincang-bincang kita. Ya, selamat melayani masyarakat Busalangka Timur.
perangkat-perangkat desa sudah terisi semua atau ada masih nanti akan dilengkapi personalia ya Pak Kades? Sudah lengkap. Berarti tinggal Bapak running saja, tidak ada rombak-merombak sana sini kan? Tidak ada. Mantap. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Desa Busalangga Timur, Bapak Handri Adu, ya, yang terpilih, dilantik dan pada tanggal 13 nanti akan menerima tongkat estafet untuk memulai karirnya, pelayanannya sebagai Kepala Desa Busalangga Timur. Sahabat viewer yang ada di rumah, inilah perbincangan singkat saya dengan salah satu kepala desa yang terpilih, terlantik dan akan memulai karirnya. Kita nantikan saja aksi dari Bapak Kades ini untuk melayani masyarakat Busalangga Timur. Terima kasih ya Pak Kades, selamat bekerja. Ya, doakan. Kita menanti cerita-cerita sukses Bapak berikutnya, jiwa muda, komitmen, integritas. Oh, satu lagi Pak, ini mesti dikonfirmasi. Dana desa itu dana yang sangat besar. Ya. Dan harus diakui akhir-akhir ini banyak jadi masalah pengelolaan oleh kepala desa. Ya. Statement singkat saja Bapak dalam pengelolaan dana desa ini. Satu kata, transparan. Transparan, mantap. Bentuk transparansinya apa? Dalam bentuk apakah kalau diumumkan di baliho ya itu sudah biasa, tapi mungkin ada bentuk transparansi lain lagi Kak? Iya, saya sudah berkomitmen bahwa APBDes baik itu yang diperdeskan maupun perkades yang itu ada penjabarannya itu kita akan publis semua, kita akan pakai media sosial untuk kita sebarluaskan sehingga bisa dilihat, dipantau oleh masyarakat. Pesan saya itu Pak Kades, bisa buat website desa maupun akun Facebooknya, akun Instagram, semua platform bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi platform untuk akuntabilitas publik dalam berbagai pelayanan ke masyarakat. Iya. Salah satu kepala desa kalau memang itu yang sudah menjadi komitmen. Sekali lagi terima kasih, selamat melayani dan sukses untuk Bapak Desa. Friend, inilah akhir dari perbincangan kita untuk Speak Up RS kali ini di bawah topik menanti aksi kepala desa terpilih. Sampai jumpa di edisi berikutnya karena ini part 1-nya, nanti part 2 dan part 3 bahkan mungkin sampai part 4-nya kita sudah deal-dealan dengan kepala desa terpilih yang lain. Sampai jumpa dan dukung terus Suar Erso Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa.